31143043004. Aku dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas A Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Nah, jadi kali ini aku mau ngebahas tentang strategi belajar mengajar. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, yuk kita simak sama-sama videonya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu strategi pembelajaran itu apa, jadi strategi pembelajaran merupakan suatu rencana, tindakan, atau perbuatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Nah, jadi strategi pembelajaran itu terbagi banyak teman-teman. Tetapi, saya di sini hanya mengambil 2 strategi pembelajaran saja untuk dijelaskan. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran ekspositori. Di sini terdapat beberapa pengertian strategi pembelajaran ekspositori menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada menurut Sanjaya 2011-179. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan menurut Liu Sri dan Situmorang 2013-67, strategi pembelajaran ekspositori sebagai strategi pembelajaran langsung atau direct instruction karena pembelajaran disampaikan guru secara langsung. Siswa tidak dituntut menemukan materi itu karena materi pembelajaran seakan sudah dipersiapkan oleh guru dan lebih menekankan pada proses bertutur. Nah, lanjut di sini ada penerapan strategi ekspositori. Nah, yang pertama itu ada persiapan. Persiapan merupakan tahap awal kunci dari strategi pembelajaran ekspositori. Tujuannya adalah yang pertama untuk membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar. Yang kedua, merangsang dan mengunggah rasa ingin tahu siswa. Dan yang ketiga, untuk menciptakan suasana belajar yang terbuka dan menyenangkan. Yang kedua ada penyajian. Penyajian merupakan langkah penyampaian materi belajar dari guru kepada siswa atau sekelompok siswa yang sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan di awal. Berikutnya yang ketiga ada korelasi. Korelasi merupakan hubungan antara materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitan dalam struktur pengetahuan yang dimilikinya. Yang keempat ada menyimpulkan tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah dipaparkan. Dalam strategi pembelajaran ekspositori, melalui langkah menyimpulkan, siswa akan dapat mengambil intisari dari proses penyajian dan memberi keyakinan kepada siswa tentang kebenaran suatu paparan. Yang terakhir ada mengaplikasikan. Mengaplikasikan merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi pembelajaran ekspositori, sebab guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan materi siswa tersebut. Di sini ada beberapa kelebihan jika kita menerapkan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai materinya. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi materi yang disampaikan oleh guru. Nah, di strategi pembelajaran ekspositori juga mempunyai kekurangan loh teman-teman. Yang pertama yaitu strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan karakter belajar setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, bakat, serta perbedaan gaya belajar siswa. Kekurangannya yang kedua yaitu strategi ini lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal antara siswa yang ada di lingkungan tersebut. Nah, model pembelajaran yang kedua yang saya pilih yaitu model pembelajaran inquiry. Kenapa saya memilih strategi pembelajaran ini? Karena strategi pembelajaran ini yang pertama itu dia mengandung penelitian, yaitu untuk melatih siswa untuk menyelidiki topik secara mendalam.
Yang kedua ada kolaborasi, yaitu untuk mendorong siswa untuk bekerja sama dalam menemukan solusi. Dan yang ketiga ada pemecahan masalah, yaitu untuk membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah dengan pendekatan kritis. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian menurut para ahli tentang model pembelajaran inquiry. Yang pertama itu ada menurut Piaget atau Son and Trowbridge pada tahun 1973. Sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol, dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri. Menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Sementara itu, menurut Trowbridge pada tahun 1990, menjelaskan model inquiry sebagai proses mendefinisikan dan menyelidiki masalah-masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, menemukan data, dan menggambarkan kesimpulan masalah-masalah tersebut. Lebih lanjut, Trowbridge mengatakan bahwa esensi dari pengajaran inquiry adalah menata lingkungan atau suasana belajar yang berfokus pada siswa dengan memberikan bimbingan secukupnya dalam menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmiah. Nah, lanjut di sini ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan pendekatan inquiry. Adalah yang pertama merumuskan masalah, yang kedua mengamati atau observasi, yang ketiga menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lainnya. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, guru, atau audiens yang lain. Nah, dalam strategi pembelajaran inquiry juga terdapat beberapa kelebihan loh teman-teman. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih hidup, serta dapat menjadikan siswa aktif. Yang kedua, dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar kepada siswa. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri. Yang keempat, menghindari diri dari cara belajar tradisional, yaitu guru yang menguasai kelas. Yang kelima, memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Dan keuntungannya yang terakhir yaitu dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Nah, dalam strategi pembelajaran inquiry juga terdapat beberapa kelemahan loh teman-teman. Yang pertama yaitu kadang-kadang mengimplementasikannya dapat memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Kelemahannya yang kedua yaitu pembelajaran dengan inquiry memerlukan kecerdasan siswa yang tinggi. Bila siswa kurang cerdas, hasil pembelajarannya kurang efektif. Yang ketiga, memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima informasi dari guru apa adanya. Yang keempat, guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa dalam belajar. Nah, kelemahannya yang terakhir yaitu karena dilakukan secara kelompok, maka kemungkinan ada anggota yang kurang aktif. Nah, mungkin itu saja beberapa pendekatan yang akan saya ambil ketika saya akan menjadi seorang pendidik di masa yang akan datang. Terima kasih.